Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ininayah, NIM 19082021158, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas B semester 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih peran kebijakan fiskal ekonomi Islam saat pandemi COVID-19. Nah, dan ini merupakan good news ya, yang mana nantinya itu terdapat potensi dan juga solusi yang ditawarkan dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam dalam mengatasi keuangan pada saat pandemi COVID-19 ini. Sebelum membahas lebih mendalam, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih kebijakan fiskal itu. Nah, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya itu terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengelolaan pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan ya, atau kondisi yang lebih baik. Kebijakan fiskal Islam dengan konvensional ini sebenarnya itu memiliki kesamaan dalam segi tujuan secara umum, yaitu keduanya itu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Akan tetapi, meskipun antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional ada kesamaan, namun keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam, konsep kesejahteraannya itu sangat luas, yaitu meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan ya daripada pemilikan material. Kemudian masuk ke materi peran kebijakan fiskal ekonomi Islam saat pandemi. Dalam kondisi keuangan Indonesia yang tidak mencukupi untuk mengantisipasi dampak buruk COVID-19 terhadap sosial ekonomi Indonesia, Indonesia masih memiliki potensi zakat ya sebagai tambahan bantuan untuk membantu melakukan jaring pengaman sosial akibat dampak COVID-19 di masyarakat. Maka sebagai aktualisasi konsep tolong-menolong dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa yang melanggar aturan-aturan Allah. Nah, Islam mewajibkan zakat kepada orang-orang yang sudah mencapai kondisi tertentu ya, mengingat potensi zakat di Indonesia ini sangatlah tinggi. Maka zakat menjadi pilihan alternatif utama sebagai program jaring pengaman sosial di tengah COVID-19. Tercatat pada tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia ini diperkirakan mencapai 233,6 triliun. Islam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan pada saat pandemi seperti ini, sistem keuangan dalam Islam juga tentunya dapat diberlakukan ya, agar dapat menyelamatkan perekonomian. Pada kebijakan fiskal ekonomi Islam ini terdapat suatu kebijakan ya yang dapat diberlakukannya, seperti halnya pada zakat, infak, sodako, dan wakaf atau wakaf uang. Kemudian mengenai optimalisasi zakat pada saat pandemi seperti ini tentunya sangat amat membantu bagi setiap orang yang terkena dampak dari adanya COVID-19. Nah, Menteri Agama juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengamanan sosial dalam kondisi darurat kesehatan COVID-19. Nah, surat edaran tersebut itu pada intinya antara lain mensosialisasikan kepada segenap umat Islam, khususnya yang telah wajib membayar zakat mal atau zakat harta, agar menunaikannya itu sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Nah, untuk itu Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak, dan sedekah ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah COVID-19.
termasuk masalah kelangkaan APD, masker, dan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 ini dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh juga melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam adalah yaitu yang pertama, dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat ya. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya itu dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Sebagai salah satu yang berhak menerimanya itu yaitu mustahik. Kedua yaitu penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf income suku perlu ditingkatkan ya. Badan Wakaf Indonesia ini itu perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, kemudian masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lain sebagainya. Manajemen wakaf ini harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu elemen keuangan sosial Islam dapat bersinergi memberikan kontribusi ekonomi yang besar baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika semua dapat dilaksanakan, maka akan memberi suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan ekonomi yang secara bersamaan ya. Pada saat seperti ini, kebijakan fiskal ekonomi Islam ini tentunya sangat berperan untuk menjaga suatu perekonomian. Nah, dengan kebijakan fiskal ekonomi Islam ini itu tentunya dapat membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.